الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para alim, para hujjaj, para pengurus, para jamaah, kita semua yang hadir, semoga senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap urusan kita semuanya. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerai kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah, kita lanjutkan kaji kita yaitu pekan yang terakhir, yakni membahas tentang sekelumit yakni Ihya Ulumuddin sampai pada bab bayan sur'atil taqallubil qalb wal islabil qulub bil taghayyur was-sibat, yaitu bahasan tentang pemuliaan qalbu, pemuliaan hati, sifat hati yang gampang berubah-ubah. Kita awali dengan bacaan al-Adhiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para jamaah yang ta'ala, kami lanjutkan ngaji kita yaitu penuturan Hujjatul Islam Al-Ghazali, melanjutkan bab yang bahas tentang urusan hati sampai pada satu bab taqallubil qalb, tentang perubahan yang ada dalam hati, pembagian hati, ya, berubah-berubahnya, gampangnya dia berubah. Para jamaah rahimahumullah, beliau mengatakan ya'lam anna al-qalba kama dzakarna tasifu sifatul lati dzakarnaha. Disebutkan jamaah rahimahullah, ketahuilah kata beliau bahwasanya hati itu sebagaimana kemudian yang diutarakan, hati itu jamaah rahimahumullah yaitu dikepung oleh sifat-sifat yang kemudian siap untuk merusaknya. Jadi hati itu dikepung oleh satu perkara yang siap untuk merusak. Dikatakan jamaah yang muliakan Allah, fa iza asabahu syaitun yata'assaru bihi. Dia mengatakan hati itu bila tertimpa oleh sesuatu, ia punya potensi untuk berbekas. Jadi beliau mengatakan ada bekasnya. Fa iza asabahu syaitun yata'assaru bihi. Hati itu bila tertimpa sesuatu, ia punya potensi untuk berbekas. Dan dikatakan jamaah rahimakumullah, asabahu min janibi akhar ma yadhadu wa taghayyaru sifatuhu. Ketika kemudian dia berbekas, maka kemudian muncul lagi perkara yang lain dari penjuru yang lain yang berlawanan dengan bekas yang pertama itu. Ya. Jadi gampangannya kata beliau, fa inna zala bihi syaitan. Kalau setan itu sudah masuk ke dalam hati, maka setan itu fada'ahu ilal hawa. Ia ngajak kepada keinginan-keinginan yang buruk. Nah, ketika setan itu masuk mengembuskan perkara-perkara yang buruk bersamaan dengan itu, masya Allah, itu jadbau syaitan akhar ila ghairihi. Datang setan yang lain untuk mengalihkan perkara yang lain lagi. Setan turun setan ketika itu, wa in jadbaru malakun ila khair. Kalau turun malaikat pada satu kalbu, maka muncul lagi satu tugas rangkaian. Kalbu itu dari tipu daya. Kalau
ketika muncul satu setan, muncul setan yang berikutnya. Kalau muncul malaikat yang berikutnya juga. Kadang kemudian ketika muncul setan langsung muncul malaikatnya. Sehingga dikatakan jamaah rahimahumullah, maka terjadi tarik menarik. Qalbu itu akan terjadi tarik menarik. Ya, aniaya satu menuju aniaya yang lain, kebaikan yang satu menuju kebaikan yang lebih tinggi yang lainnya. Kadang muncul kebaikan, kemudian muncul keburukan. Maka nanti mana yang mendominasinya? Itu hati. Makanya kata Rasulullah, sumiyatil qalbu litaqallubiha. Kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbu? Litaqallubiha, qalbu itu qalaba artinya berbolak-balik. Karena dia mudah untuk berbolak-balik. Masya Allah. Maka disebutkan jamaah yang mulia oleh hal-hal yang seperti itu. Jadi terjadi tarik menarik. Jadi kalau kemudian ditarik oleh satu malaikat menuju kebaikan, maka kemudian ditarik lagi oleh malaikat yang lain menuju kebaikan yang berikutnya. Jadi satu kebaikan berlanjut kebaikan yang berikutnya. Satu keburukan berlanjut keburukan yang berikutnya. Setan ketemu setan lagi, malaikat ketemu malaikat lagi. Ada kalanya setan ketemu malaikat, mau buruk kemudian berubah lagi menjadi baik. Atau jangan-jangan malaikat langsung ketemu setan, mau baik tiba-tiba menjadi buruk. Insyaallah. Maka dikatakan fataratan yakunu mutanazihan baina malakain wa taratan baina syayatain. Terjadi tarik menarik antara malaikat atau terjadi tarik menarik antara setan sama setan, malaikat sama malaikat. Wa taratan baina malakin wa syaitan. Kadang-kadang kemudian malaikat sama setan. Kalau tadi setan sama setan, malaikat sama malaikat, ada kalanya taratan baina malakin wa syaitanin. Kadang-kadang muncul malaikatnya lalu kemudian tiba-tiba muncul setannya. Paham? Wa alaihi al-isyarah biqaulihi ta'ala, maka dikatakan jamaah mulia hal itu disyaratkan oleh Allah dalam satu firman-Nya, wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum, kata Allah Ta'ala, dan begitu pula kami, kata Allah, memalingkan afidatahum, hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka. Apa? Berbolak-balik Pak hati. Masya Allah. Jadi hati itu berbolak-balik. Gak ada keinginan untuk ngaji di masjid, yang penting sholat jamaah. Itu namanya malaikat. Malaikatnya muncul pas sholat jamaah, sekalian sajalah sampai isyraq. Maka malaikatnya ketemu malaikat yang mau, atau setannya ketemu setan yang lain. Ya, belum dibagi panitia, cucunya datang, kakek, ya, nenek minta buntut. Ya, maka kemudian dikasih, belum dibagi nih kayaknya ini. Yang ini nih buntut nih. Ya, itu berarti satu setan. Pas setan satu muncul, setan yang lain muncul lagi. Sekalian propedonya, ya kan? Sehingga benar buntutnya keluar, yang lain juga keluar. Kadang-kadang setan ketemu dengan malaikat. Ya udah ini, enggak belum kok, nanti sabar dulu kata nenek. Ya bilang sama nenek, suruh sabar ya, baginya nanti. Tadi muncul setan, tiba-tiba muncul hidup ini. Tarik menarik. Sama dengan orang yang sholat tarik menarik. Ingat ini, ya, kemudian alih lagi ke bacaan. Ingat lagi kan itu kan? Maka dikatakan dalam satu riwayat, la wa muqallibal qulub, hati itu bolak-balik. Makanya Nabi SAW bersumpah sebagaimana terdapat dalam satu riwayat, la wa muqallibal qulub, tidak, demi zat yang membolak-balikan hati. Makanya hati disebut qalbu itu karena berbolak-balik. Wa kana katsiran ma yaqul, dan cukup banyak dikatakan oleh Al-Ghazali, yaitu doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan berbolak-balik
Wahai zat yang membolak-balikkan hati itu gitu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini atas agamamu. Hati itu kadang-kadang berubah, rajin, tiba-tiba hilang. Mari habis kajian malam, orang-orang cerita, keluar sudah orang datang lagi. Udah bosan kali Pak Ustaz sama masjid. Udah bosan kali sama masjid, masya Allah. Alhamdulillah minta kalau bosan sama masjid. Ya kenapa orang yang asalnya rajin tiba-tiba hilang? Berarti hati itu begitu. Makanya doa yang dibaca oleh Nabi itu, ya muqallibal qulub. Kalau Nabi saja yang istiqomah masih doa akan tetapnya hati, bagaimana dengan kita? Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, tetapkan hatiku, jangan berubah ya Allah, ala dinik, atas agamamu ya Allah. Itu sama dengan surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang diajarkan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, mana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan kita ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, dikatakan Rabbana la tuzigh, jangan kau palingkan qulubana, hati ya Allah, sebab hati itu gampang berpaling. Hati itu begitu mudahnya ya berpaling. Makanya suatu ketika para sahabat bertanya, jamaah mulia, insyaallah, ketika Nabi doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Qalu au yakhaf ya Rasulullah, ya Rasul, engkau takut ya Rasul, engkau takut terjadinya bolak-balik hati. Insyaallah. Apa kata Nabi? Wa ma yu'minuni. Insyaallah Nabi menjawab dengan balik menyatakan wa ma yu'minuni. Apakah kemudian orang merasa aman dengan sifat hati yang bisa berubah? Apa ada orang yang merasa aman dengan hati yang mudah berubah? Wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Kata Nabi sallam, apa kata beliau, hati itu berada dalam dua jarinya Allah. Dalam tanda kutip, bukan kemudian fisiknya. Ya, berada di antara dua jarinya Allah Ta'ala, yuqallabu kaifa yasha. Artinya kemudahnya Allah Ta'ala membolak-balikkan. Ya, kayak sesuatu yang kemudian berada dalam satu genggaman Allah Ta'ala, mudahnya Allah balikkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mudahnya. Jadi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut, anta khaf ya Rasulullah, takut terjadinya perubahan hati? Nabi balik bertanya, wa ma yu'minuni, apa ada orang yang merasa aman? Sedangkan hati itu mudah untuk berbulat. Semangat, enggak, semangat. Itu hati. Semangat, enggak. Enggak, semangat. Nah, yang dipandang oleh Allah itu ending. Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amal itu bergantung endingnya. Nah, persoalannya kita tidak ngerti, Pak. Ending hati itu berakhir dengan apa? Itulah yang kemudian Nabi khawatir. Karena contoh-contoh orang-orang yang kemudian berbolak-balik itu begitu banyaknya. Gak usah jauh-jauh lah. Yang namanya iblis. Iblis itu dalam kitab At-Tazkirah disebutkan
samanina alfasana ya'budunallaha ta'ala. Iblis itu 80.000 tahun menyembah Allah. Kita nyembah Allah berapa tahun? Baru 50 kan? 50-60, artinya seumur hidup kita. Seumur kita itu pun kena taklif, kena beban, yaitu dewasa umur 15. Itu saja masih mundar-mandir kan gitu kan? Ya baru 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun iblis itu taat itu sudah 80.000 tahun. Jadi kalau hitung-hitungan nih, ibadah kita dengan ibadahnya iblis panjangan mana? Iblis. Kalau hitung-hitungan, mau ya pahala dengan pahalanya iblis, kemudian iblis yang kayak kita, ya ngaji, ya nggak bisa panjang, sholat nggak bisa lama, iblis, masya Allah ya takunnya nggak karu-karuan iblis itu. Nah cuma persoalannya kemudian ketika pesaingnya muncul kan begitu, Adamnya muncul, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat-malaikat diperintah sujud-sujudlah mereka kecuali iblis. Apa? Ada hati, aba wastakbar, ada rasa congkak yang ada dalam dirinya. Congkak itu kemudian menghalangi orang tersebut, iblis itu, untuk taat kepada Allah. Dan itu bukan berarti iblis gak takut sama Allah. Kata siapa? Iblis itu takut, Pak. Dia ngerti. Dia pernah hidup bersama para malaikat yang ngertian dia daripada kita. Pinter iblis itu. Ya, mulia. Makanya di zamannya Musa alaihi salatu wassalam, iblis pun ngomong sama Musa, aku pengen tobat. Ya ngomong dan sama Allah, kira-kira boleh nggak? Kata Nabi Musa, Allah bilang boleh iblis, Allah itu Rahman, tapi syaratnya harus ditebus. Kamu cari kuburannya Adam, kamu sujud lil inhina, yaitu untuk tunduk. Apa kata dia lah? Kalau syaratnya seperti ini, mendingan ke neraka. Jadi gengsinya itu begitu sangat tinggi, gara-gara gengsi, bukan karena gak ngerti iblis itu. Loh, itu karena yang mau dia. Itu loh hati. Gara-gara gengsi, ia lemparkan ibadah 80.000 tahun. Ya Allah. Itu yang disebut hati. Sehingga bagaimana kemudian orang merasa aman dengan hati yang seperti itu? Maka wabilam din akhar insya'a ayyuqima aqama wa insya'a ayyazigha azagha. Nah, persoalannya jamaah rahimakumullah, insyaallah, jika Allah menghendaki untuk menegakkan, maka tegak dia. Jika Allah menghendaki untuk menyimpangkan, nyimpang dia. Berarti persoalannya zat yang pegang hati kita itu siapa? Ya. Makanya minta tolongnya itu kepada Allah, tetapi kita belajar untuk istiqomah. Hati jamaah mulia. Maka disebutkan jamaah mulia, wa daraba lahu sallallahu alaihi wasallam salasata amthilatin faqala mathalul qawm mathalul usfur yataqallabu fi kulli sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 perumpamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi 3 perumpamaan akan hati. Pertama, mislul qalbi mislul usfur yataqallabu fi kulli sa'ah. Pertama kata Nabi, hati itu kayak burung pipit. Kata Rasulullah, hati itu kayak burung pipit. Dan burung pipit yang gak bisa diem, muter aja mau dia. Ya taqallabu bi kulli sa'ah. Ya, jadi kayak burung pipit yang terus gak bisa diem di satu posisi. Pada setiap saat pindah-pindah. Jadi kata Rasulullah, hati itu kayak burung pipit yang muter aja, pindah-pindah, seneng, benci, malas, semangat, terus berpindah-pindah. Yang kedua, Nabi itu mengumpamakan mislul qalbi fi taqallubihi kal kidr. Jadi Nabi mengumpamakan hati itu dengan 3 perumpamaan. Dalam satu keterangan pertama
maktur, kayak burung pipit yang terus berpindah. Yang kedua, Nabi bilang hati itu kalau kider, kayak kider. Jadi air panas yang ditumpuk. Idza stajma'at hilyanan. Ya, idza stajma'at hilyanan. Kalau mendidih, maka dia bergolak. Jadi terjadi pergerakan terus. Dari Nabi nyebutin hati itu kayak burung pipit, pindah-pindah. Yang kedua, hati itu kayak air panas ditumpuk. Kalau terlalu mendidih, maka bergolak nih. Terjadi pergolakan yang ada di dalam hati. Yang ketiga, beliau mengatakan hati itu mislul qalbi kamil risha ila adil falan tuqallibu riyah dhahran li batnin. Dikatakan jamaah rahimahullah, hati itu seperti bulu halus. Dan bulu halus, Dan bulu halus ketika kemudian terkena apa? Terkena angin, mudahnya berbolak-balik. Hati itu begitu. Makanya ketika sahabat bertanya, apakah engkau merasa gak aman dengan kondisi hati ya Rasulullah? Nabi katakan, apakah kalian merasa aman dengan kondisi hati yang punya sifat memang berbolak-balik? Kita bisa lihat jamaah ini, akhir-akhir cerita kehidupan manusia itu kan beda-beda. Insyaallah, akhir cerita manusia itu berbeda-beda jamaah. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam kisah-kisah banyak diutarakan. Ada orang-orang yang awalnya mulia lalu tidak mulia, seperti Barsisho yang banyak diceritakan dalam kitab itu. Kayak contoh siapa? Barsisho itu ulama besar, alim, ya, hanya pengen ibadahnya lebih gede, bukan maksiat, kepengen ibadah lebih gede, tetapi kemudian masuk di dalam itu setan. Barsisho, kamu ibadah akan bisa lebih kuat kalau malam nangis-nangis, kalau pernah maksiat. Nah, kalau orang nggak pernah maksiat kan tobatnya nggak terlalu kuat. Orang tuh kalau lempeng-lempeng saja dalam hidupnya, kalau malam nggak bisa nangis karena merasa nggak ada masalah. Gitu ya, udah masuk dia. Kata Barsisho, gitu ya, ya iya. Terus gimana? Kamu bunuh orang dulu, dosa gede loh. Nah justru itu kalau habis dosa, tobat, kamu kepikiran amat dosa terus, nanti kamu jadi nangis, ibadahnya makin kuat. Ya, Barsisho yang pada akhirnya kemudian minuman keras kan gitu kan, kemudian zina, lalu kemudian membunuh yang dizinai, akhirnya kemudian disalib. Insyaallah, cerita yang bernama Barsisho. Insyaallah. Jadi kita agak ngerti jamaah mulia. Ada namanya Sa'labah, walaupun dalam tanda kutip kisah itu sebagian ulama tafsir mengkritisinya, tetapi banyak diterangkan di dalam tafsir-tafsir kita. Yaitu Sa'labah, ya, berkaitan dengan Al-A'raf 176. Ya, 175 yang ada itu barang apa? Sa'labah, orang yang awalnya rajin, tekun, kuat. Gara-gara kambingnya mulai banyak. Ketika kambingnya mulai banyak, ibadahnya mulai tergerus. Cintanya sama kambing lebih tinggi dari ibadah. Apa kemudian? Makanya Allah katakan, kami mau angkat derajat orang itu karena agama yang dia miliki. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Al-A'raf 176 itu. Kami mau angkat walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kami mau angkat derajat
agamanya bagus, ya tekun ibadahnya, insya Allah. Tapi kemudian tiba-tiba walakinnahu akhlada ilal ardh, ya tertarik oleh bumi, artinya tertarik oleh harta benda yang remeh-temeh yang ada. Akhlada ilal ardh wattaba'a hawa, lalu yang ngikutin hawa nafsu. Kata Allah, famathaluhu kamathalil qalb, maka perumpamaan orang itu seperti perumpamaan seekor anjing. Jadi perumpamaan seekor anjing, kau halo atau tidak kau halo, tetap saja lidahnya itu keluar. Loh, hati itu. Makanya harus merawat hati. Ya, jangan coba-coba kemudian menyepelekan hati, sebab kita tidak mengerti apa kondisi hati. Wal qulub wasibat, maka berbolak baliknya hati di antara kedua itu yang ada itu terbagi tiga. Itu kata Al-Ghazali. Wal qulubu fi sibati 'ala al-khair wa syarr wa taraddud bainahuma salasatun. Hati itu terbagi menjadi tiga dalam urusan ini, kata beliau. Insyaallah. Jadi kata beliau yang mulia, pertama, hati yang mulia, qalbun umira bittaqwa. Qalbun umira bittaqwa. Ada orang tuh punya hati, jamaah mulia, kita tuh bergerak itu ikutin hati. Kita ke masjid, kita sholat, kita itikaf, nunggu sampai syuruk, duduk dalam masjid, itu nggak mungkin kalau hatinya nggak bergerak. Itu pertama kali yang bergerak adalah hati. Makanya dikatakan oleh Al-Ghazali, hati itu seperti raja, sedangkan anggota tubuh kayak prajurit. Kalau hati ngomong, ya berangkat, maka prajurit akan mempersiapkan sarungnya, pecinya, bajunya, sandalnya, dia persiapkan, sampai mungkin minumannya dan lain sebagainya, dia persiapkan semuanya. Itu awalnya hati. Jadi berarti kekuatan seorang itu pada kekuatan hatinya. Kekuatan seorang itu pada kekuatan hatinya. Makanya sering kita utarakan dalam manasik-manasik ini, belum tentu hotel yang di depan Masjidil Haram, badan sehat, hotel dekat, kemudian sering ke Masjidil, belum tentu. Ada orang nenek-nenek, ya huniannya jauh 2 kilometer perjalanan, tapi lebih duluan ya nyampe. Apa yang menjadi kekuatannya? Hatinya. Dulu dalam majelis kayak begini, ini bukan urusan tua, bukan urusan anak muda, urusannya kekuatan hati. Seorang yang berani untuk nanjak gunung, goes puluhan kilo, kan itu kan, jalan olahraga panjang. Apakah semuanya mampu untuk jalan di masjid? Belum tentu. Apakah mereka mampu duduk dalam majelis ilmu? Belum tentu. Duduk baru 5 menit geser kanan, geser kiri, muter ya orangnya, lihatin jam mulu, belum tentu kuat. Persoalannya mana kekuatan hatinya. Jadi pergerakan tubuh ini itu berawal dari kekuatan hati. Sehingga lemahnya tubuh tatkala hatinya kuat, maka ia akan jadi kuat. Bagaimana kuatnya Bilal bin Rabah ketika kemudian ia ditimpa oleh batu yang sangat besar. Lemah fisiknya, ya, karena batu yang begitu besarnya, tertindih dia di gurun pasir yang tandus dengan sengatan matahari yang sangat kuat, melepuh itu kulitnya, tapi senyum pada wajahnya, mulutnya berkata, Ahadu ahad, Ahadu ahad, Ahadu ahad, Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa, sampai bikin gregetan orang yang menyiksa ini. Orang ditindih kok masih senyum-senyum. Yang menjadikan itu kekuatan hatinya bersambung usul dengan Allah. Apa yang menjadikan orang selemah daripada Sumayyah binti Khayyat, seorang ibu daripada Ammar bin Yasir, ya, yang kemudian berhadapan dengan seorang yang dikenal Abul Hakam, orang yang sangat luar biasa kekuatannya, keberaniannya, pengaruhnya,
bapaknya politikus ulung di negerinya. Itu siapa itu? Yang bernama Abul Hakam, bapaknya kebijakan. Saat berhadapan dengan berbagai macam intimidasi yang ada, hingga sampai kemudian bikin gergetannya Abul Hakam, tombak yang ada kemudian dimasukkan ke kemaluan Sumayyah, tembus ke punggungnya. Setelah tembus ke punggung, digerakkan itu tombak, robek itu kemaluannya Sumayyah, dan dia meninggal sebagai seorang pertama kali mati syahid perempuan. Orang yang lemah, tapi begitu kuatnya hingga kemudian kemaluannya robek dengan tombaknya Abul Hakam itu. Dan sejak itu orang yang bernama Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan itu, langsung berubah dengan sebutan masyarakat Abu Jahal. Betapa bodohnya orang sekuat itu melawan orang yang selemah itu. Nah, apa yang menjadikan kekuatan itu? Yaitu kekuatan hati. Kata Imam Al-Ghazali, qalbun umira bitaqwa. Ada hati itu jamaah mulia, insyaallah dibangun dengan sikap takwa. Umira bitaqwa, ngajak takwa dulu. Wa zuqiya birriyadhah. Ya, masya Allah. Ya, masya Allah. Dasar pelatihan yang menyucikan daripada keburukan-keburukan, tuhira an khaba'isil akhlaq, tanqadihu bi khawatirul khair min ghazadinil ghaib wa madakhilil malakut. Ada model hati yang goresan di dalam itu kebaikan-kebaikan. Jadi yang ada dalam diri itu kebaikan. Insyaallah susah itu. Tapi ada model hati kayak begitu. Hati yang kemudian mengarahkan umira bitaqwa, arahnya kepada kebaikan. Lintasannya takwa, simpanan dalam hati pun takwa, bahkan tempat masuk bagi alam malakut yang mempengaruhi dirinya itu adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang disebut oleh Allah, fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Wa amma man aqqa wattaqa, adapun orang yang membelanjakan, memberikan hartanya dan takwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, kebaikan-kebaikan. Jadi kekuatan taat itu karena dia membenarkan kebaikan. Maka pasal yasiru lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan. Jadi jalan itu begitu mudahnya karena hati dipenuhi dengan kebaikan. Susah, masya Allah. Kayak Ibrahim, masya Allah, kayak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jamaah yang mulia. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, begitu pula Hajar. Ya, Hajar juga demikian pula. Makanya muncul anak Ismail yang luar biasa. Itu nggak muncul di Mustalabit tanpa ketauladanan. Ya, dari ibunya yaitu Hajar, ketika kemudian mau ditinggal oleh Ibrahim di gurun pasir yang tandus, yang mengatakan, ya, wahai Ibrahim, apakah Allah amaraka bihadza? Apakah ini perintahnya Allah, kamu kemudian mau meninggalkan diriku? Maka dikatakan oleh Ibrahim suaminya, na'am, iya Hajar. Maka apa kemudian kata yang dikatakan oleh Hajar itu, Allah la yudayyi'una. Ya, maka gak mungkin Allah itu mensia-siakan kami. Begitu kuatnya, ya, begitu kuatnya, dan dia gak meronta-ronta. Ketika kemudian air itu habis, ya gak meronta-ronta, karena kesadarannya semua yang diperintahkan oleh Allah itu pasti membawa kebaikan. Ibrahim lagi senang-senangnya sama anak, Ismail lahir, usia dia sudah 86 tahun. Ismail mau disembelih ketika Ibrahim sudah usianya sekitar 100 tahun. Umur 100 tahun, lagi senang-senangnya anak, ya, yang ada semata wayang, bagus, soleh, cakep, gak pernah bantah orang tua. Saat lagi senang-senangnya, Allah perintahkan untuk menyembelih. Ya,
ngomong sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, aba mimpina ani adbahuka, untuk nyembelih kamu, fandur madza tara, gimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Gak ada imbuhan kalimat yang lain, langsung berjawab, taatnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kok ada sih makhluk-makhluk yang seperti itu? Makhluk yang hatinya itu hanya dikuasai oleh kebaikan. Dan jamaahnya susah. Ya. Kok ada makhluk yang hatinya itu sedikit pun gak ada keinginan untuk buruk? Qalbun umira bittaqwa. Ini susah. Bahkan hati yang seperti itu ayat tolak ala asrari fawaidi, yang mampu untuk menarik, ngambil asrornya, rahasia-rahasia kemanfaatan dari semua yang ada. Insyaallah. Sebab hati seperti itu, fa yakashfalahu binuril basirah wajib. Ada nuril basirah, yang cahaya basirah yang ada pada dirinya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, ini hati yang kata Al-Ghazali, hati seperti hati yang begitu sangat luar biasa. Wa bi misli hadzal qalb yashraqu nurul misbah min mishkatir rububiyah. Insyaallah. Dia mengatakan memang dia hati seperti itu, hati yang memancarkan cahaya dari lubang-lubang cahaya ilahiyah. Insyaallah. Susah jemaah ini. Ya, kalau nggak waspada sekali. Ya. Hati yang kemudian hari-harinya, detik menitnya itu hanya memancarkan apa? Perkara-perkara ilahiyah, perkara-perkara kebaikan. Hati yang tidak pernah noleh sedikit pun sama budayanya setan. Hati yang sedikit pun tidak bergerak untuk ngikutin daripada tipuannya setan. Hati yang disucikan oleh Allah dari sesuatu yang membinasakannya. Insyaallah. Hati yang dirinya itu syukur, sabar, khauf, takut ke Allah, zuhud, kasih sayang, nyari ridhonya Allah Ta'ala, tawakal, hari-harinya tafakkur. Ada model hati yang seperti itu, Bang. Insyaallah. Semoga hati kita seperti itu. Tapi kayaknya susah. Insyaallah ya. Makanya Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir ke Allah, tatma'innul qulub, bisa menjadikan hati itu tenteram. Itu loh hati yang disebut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang dengan taat. Insyaallah. Ini satu. Jadi kata Al-Ghazali, hati secara singkat dia menerangkan panjang lebar, yaitu ada terbagi tiga. Hati umira bittaqwa, yang senang ajak takwa. Yang kedua, qalbu tsani al-qalbul mahdul al-mash'un bil hawa. Insyaallah. Al-mudannas bil akhlaqil madmumah wal khaba'is wal maftuh fihi abwabu syayatin al-mafsud anhu abwabul malaikah. Insyaallah. Yang kedua jemaah mulia, hati yang hina. Kalau tadi hati yang mulia, hati yang gak ngelirik sedikit pun pada keburukan. Yang kedua, hati yang hina, al-makhdul, al-mashkun, hati yang hina, yang bercampur hawa nafsu, yang tercemari, al-mudannas bil akhlaqil madmumah, yang hari-harinya itu menikmati akhlak yang buruk. Kalau nggak ngomel, bibir sariawan. Ya, kalau nggak ngibul, ada yang hilang itu. Insyaallah. Hati yang dikatakan jamaah mulia, hati yang maftuh, terbuka, fi abwabu syayatin, hati yang terbuka pintu-pintu setan. Al maksud, masya Allah, apa
para malaikat. Na'udzubillahi min. Ada orang itu memang menikmati begitu, nikmat di maksiat, ketagihannya ketagihan maksiat. Insyaallah, na'udzubillah min. Ya, ada hati yang justru ketagihannya sama maksiat, merasa senang itu kalau maksiat. Ya. Kalau ngomongin orang, insyaallah meriang itu langsung sembuh. Meriang langsung sembuh. Masya Allah. Ya. Kalau kemudian marah, ya, itu merasa bahwasanya puas dalam hati, tenang, ya, senang dia. Hati yang tidak mampu melihat jernih objek yang berada di hadapannya. Hati yang tidak mampu melihat jernih objek, hati yang tidak memikirkan akibat perbuatan, hati yang tidak pernah mikir setelah ini ngapain, setelah ini ada apa, tidak pernah mikir itu. Pokoknya apa yang di depan, itulah yang dikerjakan. Hati seperti itu, hati yang jelek. Insyaallah, ada orang itu. Makanya dalam satu hadis jamaah mulia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang itu kalau bohong, maka ia tutupin dengan bohong lagi, ia tutupin lagi, bohong lagi, ia tutupin lagi, bohong lagi, sampai jadi habit. Kalau sudah jadi habit, jadi apa? Ya kultur. Hari-harinya mau jadi apa saja, ya bohong, karena sudah mendarah. Mau ditaruh di mana saja, mau jadi apa saja, mau mimpin berapa orang saja, mesti ngibul dia, karena sudah habit. Orang tuh kalau jujur juga demikian pula. Jadi ada semacam karakter yang ada pada diri orang tersebut. Makanya kita lihat jamaah mulia dalam surah Al-Furqan 43-44 ini. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Allah terangkan dalam Al-Furqan 43-44, tidakkah engkau memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhannya. Jadi ada orang hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Insyaallah. Am tahsabu anna aktsarahum, apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu yasma'un, mendengar, atau yaqilun, atau memahami? Kata Allah, illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu gak ada lain kecuali seperti binatang. Makanya kata Iran kan itu, bagaimana mungkin percaya sama mereka? Wong sudah terkenal mulutnya karakter. Kita damai, yang penting damai. Kata Iran kereketek. Itu cuma mulut, ngomong damai di tengah mau perjanjian serah. Gimana percaya? Karena menjadi apa? Karakter. Orang tuh gitu. Jadi nggak ada ibarat kata kasihan. Oh ini janji, oh ini, oh nggak ada orang. Habitnya begitu jamaah mulia. Jadi orang dikuasai oleh yang namanya apa? Hawa nafsu. Hari-harinya itu hawa nafsu. Maka dalam surah Yasin ayat 7 itu, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh kata Allah Ta'ala, pasti berlaku perkataan ketentuan Allah Ta'ala terhadap kebanyakan mereka. Mereka itu gak beriman, gak menggunakan akal. Sawa'un alaihim a'anzar
Jamaah mulia, tahu cerita Abu Jahal saat matinya? Saat mati tuh. Jadi ketika Abu Jahal itu mau mati ya, jadi ditikam oleh dua anak muda sekitar umur 17 tahun. Masya Allah. Ya, anak muda, dua anak muda kakak beradik Mu'ad ini. Ya, ya, ringkas cerita ngomong sama Abdurrahman bin Auf, ya Ami, ya pamanku, mana sih orang yang namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman bin Auf, sudahlah kamu masih bocah, ngelawan Abu Jahal, pengen tahu wajahnya Abu Jahal. Ya Ami, apa kata dia? Paman, aku bergolak hatiku sebab aku dengar orang yang paling memusuhi Nabi, memusuhi kekasihku adalah Abu Jahal. Wajahnya mana sih paman? Anak umur 17 tahun sama kakaknya umur 18 tahun, kakak adik. Kata Abdurrahman bin Auf, ya sudah kalau tuh Abu Jahal, itu Abu Jahal tuh, yang lari itu, yang lari dengan pedangnya itu namanya Abu Jahal. Anak muda ini bang langsung lari kenceng, dua anak muda ringkas ceritanya, Abu Jahal langsung ditikam, mati di tangan bocah. Loh, mati tuh, mau lihat, ya, mau mati, dipenggal daripada tangannya, itu masih ngomelin Nabi. Nanti kalau aku mati, ya, akan ketemu nanti di akhir. Masih ngomong kalau ketemu di akhir aku balas kamu. Dasar Abu Jahal, mau mati dan tertikam, mati, tangan dipotong, akhir kemudian leher pun dipenggal ya, oleh dua bocah ini mau deh. Loh, karakternya satu-satunya orang yang hadir kan kalau mau mati ya nyadar dikit lah kan gitu kan. Ini enggak, Abu Jahal itu diterangkan dalam kisah-kisah yang ada itu sampai mati, sampai hembusan napasnya tersengal-sengal itu masih ngomelin Nabi. Abu Jahal saking apa nih? Saking bencinya Pak. Dan bencinya hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara Nabi diangkat dari kalangan Quraisy. Apa Pak berarti? Iri doang. Abu Jahal itu bukan preman pasar. Abu Jahal itu politikus Mekah itu Abu Jahal. Satu-satunya orang yang umur 30 tahun jadi masuk anggota dewan itu. Anggota dewan itu namanya Darun Nadwa. Jadi MPR-nya Quraisy namanya Darun Nadwa. Itu kumpulan orang-orang parlemen Mekah yang masuk ke Darun Nadwa itu. Jadi posisinya itu dulu di pintu 1 King Abdul Aziz sebelah kanan itu, agak masuk. Itu dikatakan Imam Mulia yang masuk itu umur 40 tahun. Sejak dulu orang jadi menteri, orang jadi wakil presiden itu umurnya kudu 40 tahun. Nah, ternyata Abu Jahal ini satu-satunya orang yang umurnya 30 tahun bisa menjadi anggota dewan. Saking apa ya? Cerdas, pinter, politikus ulung, ya, pinter ngaji. Kalah kita sama Abu Jahal. Kira menang sama Abu Jahal. Ngajinya pinter, bahasa Arabnya pinter, bahkan mulai lahir dia bisa bahasa Arab. Abu Jahal main-main, kaya, ahli strategi tempur, ya, ahli ngomelin orang ketika ada di melaksanakan ibadah haji ala mereka. Itu Abu Jahal. Makanya tatkala ditanya oleh keponakannya, ya Ammi, apa pendapatmu tentang orang namanya Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Muhammad itu orangnya jujur. Aku senior dia lahir setelah aku. Dia itu orangnya jujur, mulai lahir nggak pernah bohong, orangnya baik, silaturahimnya cakep. Dalam tetangga kan toilet di Mekah, toilet Marwah itu rumahnya Abu Jahal. Sedangkan Maulid Nabi kan berhadapan-hadapan. Aku tahu, kata ponakannya, ya Ammi, kenapa kemudian engkau gak ngikutin Nabi, gak ngikutin Muhammad SAW? Sudahlah, urusannya orang tua. Lambat. Sampai kemudian ditanyakan lagi, kenapa kau gak ikut? Apa alasannya Abu Jahal? Ya, di dalam
Jahal itu Pak, itu sepupu Nabi agak jauh dari kalangan Makhzumiyah. Makhzumiyah itu ya elit-elitnya orang Saudi, elitnya orang Mekah. Makhzumiyah, Quraisy itu lah kata Abu Jahal, kami bersaing dengan Quraisy, ya, dengan Bani Hashim. Ya. Bani Hashim mereka pejuang, kami seorang pejuang. Bani Hashim sodakohnya kenceng, kami akan kejar sodakohnya. Itu Abu Jahal. Bani Hashim menjadi ada orang yang pinter, kami lebih pinter daripada Bani Hashim. Makanya Abu Jahal itu pernah jadi hakim. Kalau suku-suku itu bertengkar, itu selesainya di depannya Abu Jahal. Makanya disebut dengan Abul Hakam. Bukan preman pasar. Abu Jahal itu politikus dulu. Ya, Masya Allah. Apa kata Abu Jahal? Ya, Abul Hakam itu ketika ada kalangan Bani Hashim diangkat jadi nabi. Ini yang kami gak bisa mengejarnya. Nyadar. Ini yang kami gak bisa mengejar. Makanya diterangkan dalam kisah-kisah itu memang ya. Itu Abu Jahal pernah sampai 3 malam itu nguping Nabi baca Quran. Nguping. Kata Abu Jahal, bener Muhammad ini bener. Ini wahyu, gak mungkin dia juga pernah sekolah kok. Kata Abul Hakam, dia gak pernah sekolah. Dia gak bisa apa? Gak bisa baca, gak bisa nulis. Tetangga Pak. Manggut. Akhirnya dikatakan dalam semua sejarah itu, Abu Jahal ketagihan ngaji. Ayo coba, ada nggak orang Cikunir ketagihan ngaji? Ketagihan Pak. Ini ketagihan ya maunya. Sehingga tatkala kemudian malam itu tiba, hari yang kedua, Abu Jahal itu murtad lagi. Manggut. Bener ini. Yang diomongin bener. Sampai hari ketiga, lepas hari ketiga itu kepergok 3 orang termasuk Muawiyah. Kepergok, loh kamu kok di sini? Enggak, cuma lewat. Kenapa kamu di sini? Ternyata ini 3 orang ini itu ternyata nguping rumah Nabi dari sisi yang berbeda. Ketemunya hari ketiga. Ya, daripada kata orang gengsi lah. Ketika diomongin begitu tambah gengsi, terjadilah permusuhan yang besar. Jadi Abu Jahal begitu. Orang yang diliputin hari-harinya dengan apa? Maksiat. Karena hari-hari itu ingin apa? Mencelakakan Nabi. Dan itu sampai terjadi perang Badar. Itu pun juga karena Abu Jahal. Jadi gergetannya luar biasa. Jadi kepingin apa itu namanya ketemu dengan Nabi. Ini kan setahun Nabi di Madinah, ingin memenggal lehernya Nabi. Terjadilah pertempuran Badar itu. Ini jamaah ini yang dikatakan oleh Al-Ghazali, kelompok yang kedua, orang yang hatinya hanya diliputi dengan maksiat, bisikannya maksiat. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan lagi yang ketiga. Jadi tadi pertama hati yang baik yang diliputi dengan ketakwaan, yang kedua hati yang hina. Yang ketiga kata Al-Ghazali, al-qalbus salis qalbun yabdu fihi khatirul hawa fayad'u ila syarr wa yahliku khatirul iman fayad'u ila khair. Yang ketiga jamaah dia hati yang tarik-menarik. Hati yang tarik-menarik. Nah ini kayaknya hati kita ini. Hati yang tarik-menarik. Hati yang terlintas lintasan hawa nafsu. Hati yang mengajak pada kejahatan. Namun bersamaan dengan itu malaikat muncul lintasan iman yang mengajak kebaikan. Maka kata Al-Ghazali,
sholat itu tarik menarik. Allahu Akbar. Ya, inna sholati wa nusuki cucu. Malah, oh ya cucu datang nanti liburan agak panjang, jam 8 kayaknya. Ya, inna sholati. Ingat lagi maulid. Wah ya, ingat lagi maulid. Ya, pas baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diantar siapa nanti? Ini sama itu di bawah kayaknya kotak bintang aja lah jauh-jauh. Nanti makan ada permainan di sini. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ingat Allah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul lagi. Tapi nggak keren, masa sekali-kalinya datang diajak yang dekat, yang agak jauh kayaknya. Nanti permainannya itu setan muncul, malaikat muncul, setan muncul, malaikat muncul. Apa? Bukan dia khamzah. Kalau yang goda orang sholat, itu namanya apa? Tarik menarik. Bahkan bi'udhun nafsu bisyahwatiha ila nasati khatir isyar. Muncul khatir-khatir yang buruk. Tetapi kemudian fayam ba'athul aqlu ila khatir khair. Tiba-tiba muncul yang baik-baik. Baik buruk, baik buruk. Maka jamaah rahimahumullah. Jadi bahkan naudzubillah min dzalik. Setan itu jamaah mulia itu bisik-bisik. Bisik-bisik. Ya, bisik-bisik ngomong fayatul syaitan hamla ta'ala al-aqli. Kamu pikir-pikirlah, ini kan dosanya dosa kecil, gak masalah. Yang penting kan gak dosa besar. Nah, kalau waktu ngaji kan diterangin, kalau gak dosa besar, hindari dosa besar, dosa kecilnya hapus. Diutak-atik mau nih. Ma'ada taharrujul al-barid. Jadi terus ya, insyaallah mengklasifikasikan perbuatan dosa, ada masalah kan kecil, yang penting kan rajin. Makanya itu amal ya, insyaallah. Jadi terus kita diterima amal ya. Jadi dia nanti kalau kamu nggak turutin nanti kamu sakit. Kalau sakit gimana? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa itu. Yang penting pokoknya seneng, habis seneng nanti zikir yang banyak. Itu setan namanya. Jadi yang gembus-gembuskan seperti apa? Setan. Sehingga sampai akhirnya hawa nafsunya cenderung sama setan. Iya ya. Makanya diterangkan ya maaf ya, ada 6 angga setan goda manusia. Tangga ke bawah namanya dar, bukan tangga ke atas namanya derajat. Dari yang paling tinggi, setan itu goda pertama untuk syirik. Untuk syirik. Ya, menyekutukan Allah. Syirik ini juga besar. Ketika kemudian orang dalam masalah, biar sehat semuanya, pakai ini, pakai itu, kan itu kan? Nah, pokoknya diajarin untuk syirik. Ketika syirik itu kemudian mampu dihempaskan, maka turun yang kedua, dosa-dosa besar. Yang penting kan gak syirik. Kalau syirik itu kan gak akan diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar kan kalau tobat ya selesai diampuni. Ketika dosa besar itu gak bisa dikerjakan, maka tangga yang ketiga, dosa kecil. Kerjainnya kecil-kecil. Nanti kan gampang tobatnya dengan istighfar, dengan baca apa? Sayyidul istighfar saja sudah gak masalah, selesai. Kalau ngomel-ngomelin suami gak masalah, yang penting ngajinya rajin. Kalau ngajinya rajin, ngomel-ngomel suami itu ya dimaafin. Ngomel yang kecil-kecil kok gak masalah. Habis ngomel dikir astagfirullah, besok ngomel lagi gak apa-apa. Kalau kecilnya gak bisa, maka tangga yang keempat. Apa tangga yang keempat itu jamaah mulia yang digelincirkan oleh iblis? Tangga ya itu apa jamaah mulia? Sesuatu yang makruh.
masalah yang seperti ini kan gak dosa juga. Sampai yang makruh gak bisa, hingga sampai kemudian sesuatu yang gak ada manfaat dan gak ada mudhar. Jadi itu tangga-tangga iblis untuk menggelincirkan manusia dari perkara yang besar sampai yang kecil. Maka dikatakan ya rahimahumullah, yang terakhir disebutkan bahwasanya Masya Allah, bahwasanya nafsu itu kemudian akhirnya cenderung kepada syaitan, watan qalibu ilaih, ya pun berbalik ke arahnya. Yang baik tadi itu kemudian beralih kepada yang buruk. Lalu kemudian malaikat itu membawa paket bawaan itu kan, menyelisih setan. Ketika setan seperti itu datang malaikat, ya, nanti sampai pada akhirnya jamaah mulia, mana yang menjadikan orang itu cenderung, mana yang diutamakannya. Fala yazal yataraddadu bainal jundain, maka terus menerus dua tentara ini, bainal jundaini, dua tentara setan dan tentara malaikat terus bertempur sampai pada kata Al-Ghazali ila ayyaghliba 'alal qalbi ma huwa aula, hingga sampai kemudian nanti kecenderungannya kemana, mana yang diutamakan. Itu yang disebutkan oleh ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Setiap orang itu punya dua potensi, potensi jadi orang jahat, potensi jadi orang baik. Sebaik-baik orang berpotensi jahat, sejahat-jahat orang berpotensi baik. Nah, nanti kemudian persoalannya mana yang mendominasinya, endingnya apa, keputusan akhirnya itu apa. Makanya dikatakan bahwasanya qalbu, hati seorang muslim itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, dia berada pada dua di antara jarinya Allah Ta'ala. Artinya mampu dengan mudahnya Allah Ta'ala itu membolak-balikannya. Ini jamaah rahimahullah. Maka jamaah yang dijaga Ta'ala, jadi syaitan ini begitu luar biasanya, sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala ketika yang baik itu mendominasinya. Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah kehendaki memberikan petunjuk, maka hatinya itu akan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau orang itu baik berawal dari kelapangan hatinya, ya, gampang menerima nasihat, gampang menerima pelajaran, gampang menerima majelis. Tapi wa may yurid ayyudillahu, kalau hati itu sudah disesatkan oleh Allah cenderung pada yang buruk, ya ja'al sadrahu dhayiqa, kalau dikasih tahu ngomel-ngomel, dinasihatin marah-marah. Awalnya gitu, dengerin pengajian gak mau, nyindir-nyindir itu gak bener itu. Harajan ka'annama yas'adu bis sama, artinya sempit seolah-olah dia disuruh untuk menuju tangga langit, saking repotnya. Ini jamaah rahimahullah. Makanya dikatakan dalam ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, orang yang baik maka nanti dapat surga dipenuhi dengan kenikmatan. Orang yang buruk berada dalam kedurhakaan, maka hati itu harus dijaga. Haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Mereka dalam surga, tidak memperdulikan aku, gak memperdulikan mereka, kata Nabi. Mereka berada dalam neraka, aku gak akan memperdulikan mereka, karena semuanya sudah diutarakan semuanya. Jamaah rahimahullah, inilah batasan hati. Maka manusia itu sebenarnya punya keinginan-keinginan. Jadi 3 hati menurut Imam Al-Ghazali. Nah, dalam hal ini yang terakhir ada 4 kelompok, 4 golongan sebenarnya manusia dalam masalah keinginan. Jadi ada manusia itu ada 4 model dalam hal keinginan. Pertama, jamaah mulia, mengikuti keinginan dirinya. Ada orang itu punya model, jamaah mulia, urip sakarpe dewi.
orang yang tidak mau diatur oleh siapapun. Kelompok pertama, cara singkat. Jadi orang yang mau hidupnya itu diatur oleh dirinya sendiri, cenderung egois, egosentris. Itu yang dikatakan oleh Al-Ghazali tadi itu sebagaimana firman Allah, yaitu apa? Menjadikan Tuhan hawa nafsu. Dalam surah Al-Jasiyah, ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu lihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Insyaallah. Ini kelompok yang pertama, hidup semaunya sendiri. Insyaallah ya, ngikutin hawa nafsu. Yang kedua, jamaah mulia, tidak punya keinginan. Yang pertama, orang yang memiliki keinginan independen, gak mau diatur oleh siapapun. Yang kedua, orang yang tidak memiliki keinginan. Jadi hidupnya gak punya keinginan. Dan ketika gak punya keinginan, secara singkat, kemana angin berhembus, ya kesana dia berlayar. Artinya apa ya mulia? Ya tergantung pihak yang ngajak baik, ngajak buruk. Nih temennya ngajak ngaji, habis ngajak ngaji, ngajak berumpi, yang ngaji, yang berumpi, mau. Ya karena apa? Gak punya keinginan independennya kan. Nah, orang yang gak memiliki keyakinan, orang yang kemudian gampang diatur, orang yang kemudian ikut-ikutan dalam hidup ini, yang memiliki sifat imma'ah. Kata Nabi, la takunu imma'ah, jangan jadi orang imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan, ikut arus tren sering berganti, ngikutin aja. Tren pakaian, tren model ini, model itu, macam-macam. Gak punya keinginan. Trennya apa? Ikut dia. Kalau trennya baik, kalau trennya buruk, insyaallah jadi masalah. Yang punya sulit tauladan dan bisa setengah. Yang ketiga, jamaah mulia, orang yang banyak keinginan dalam hidup ini, keinginannya banyak. Tadi itu terombang-ambing oleh ketidakpastian tujuan. Setan, malaikat terus datang bertempur dan tidak ada kecenderungan. Ya, orang yang banyak keinginan, dan yang terakhir, yang masuk daripada kondisi hati yang pertama, yaitu orang yang hanya keinginan Allah. Jadi hanya mengikuti keinginan Sang Pencipta. Allah maunya apa, dia pun ikuti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang sami'na wa ata'na, orang yang menempuh pada jalannya. Arjun najata wa lam tasbuk masalikaha, inna saqina lam tajri ala yabasi. Ya, kau harap selamat tapi tidak menempuh jalannya, sungguh itu seperti berlayar di atas daratan yang kering. Bagaimana mungkin berlayar di atas daratan yang kering sampai kepada tujuannya? Semoga manfaat, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka semoga kaki kita selalu dijaga oleh Allah. Makanya setiap waktu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, semoga Allah Ta'ala senantiasa jadikan kehidupan yang istiqamah dalam jalannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Senin besok